tapi berdiri. Nah, kita ngaji dulu. Tadi udah lengkap semuanya, yang lain tinggal saya menyampaikan tugas selama ini. Kita mulai jam 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika ada saudaramu mendoakanmu tentang kebaikan, maka jawablah olehmu dengan yang lebih baik, atau paling tidak jawab yang sepadan. Saya mengucapkan assalamualaikum, mendoakan kita semua yang hadir pada malam hari ini agar kita disehatkan Allah, diberi keselamatan dunia akhirat. Maka dijawab semuanya. Yang tidak mau jawab, ibu-ibu mudah-mudahan lakinya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab semua, takut. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadratul mukarramin, segenap para alim, para ulama, dan khusus dzikri yang kami muliakan Kiai Haji Muslih Muallim, yang kami muliakan Kiai Haji Muhammad Nasir Shah, yang kami muliakan Kiai Haji Sofyan Shah, yang kami muliakan Bupati Ketapang, yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Jadi Bapak Dr. Andes Haji Maryadi Asmui MM. Jadi Pak Haji Mahfud, mun desanya mau bangun tidak punya duit, minta ke dia. Karena bidang dia bangunan dengan duit. Terus ada dari Forkovincam, Bapak Camat kita, Bapak Hairul Raji. Betul Pak? Pak Hairul Raji, mantan Menteri Agama. Nah, mantan camat kita juga sekarang di Delta Pawan, Pak Sudako. Terus Kepala Desa Ginjil Pesisir, Kepala Desa Sukabaru. Segenap hadirin sekalian yang hadir pada malam hari ini, yang tidak bisa saya sebut satu persatu nama, pangkat, dan gelarnya, namun tidak mengurangi hormat saya. Allah ya'lamu yasma'ihim wa hum yukramuna indallah. Yang saya banggakan semuanya, bapak-bapak sekalian yang saya hormati, dan ibu-ibu sekalian yang berbahaya, maaf salah, yang berbahagia, bukan berbahaya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Pengasih, yang tiada pernah pilih kasih, Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada pernah terbilang. Berkat kasih dan sayangnya, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita dapat berkumpul bersama-sama di halaman kantor desa Sungai Kinjil ini, yaitu dalam rangka melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini adalah satu anugerah besar yang diberikan Allah kepada kita semua, karena tidak mungkin kita semua bisa hadir di tempat ini, tak mungkin kita bisa datang dan duduk bersama di majelis mulia ini kecuali atas taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah Rasul mulia, Rasul pilihan, Rasul yang dicintai Allah, yang namanya bersanding dengan Allah. Tidak ada makhluk manapun yang mampu
mulianya menandingi kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya maka pantas dan wajar kita sebagai umat yang malam hari ini kita berkumpul bersama merayakan Maulid Nabi, bergembira, bersenang-senang di bulan Rabiul Awal ini dalam rangka untuk memeriahkan peringatan kelahiran Maulid dari junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sambutan Pak Kades Haji Mahmud, juga Bapak Aryadi staf ahli bilang malam ini juga selain Maulid Nabi kita launching untuk penggunaan mobil ambulan. Ini yang ada di depan kita tadi udah diresmikan, ditandai dengan dibunyikan sirene. Artinya mulai diresmikan tadi pemotongan pita tadi, berarti mobil ini udah bisa digunakan. Nah, siapa yang mau mulai silakan. Enggak, gurau. Mudah-mudahan kita sehat semua, amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita semuanya tak pernah merasakan mobil ini. Saya pun kan ceramah kemana-mana saya ini, cuman mikir gak mau pinjam dan udah amat. Nanti dikira orang saya mau Gus Jam. Ini ceramah. Padahal mobilnya bagus tuh. Tapi ini adalah Bapak Ibu sekalian merupakan bentuk kepedulian dari pemerintah kita melalui pemerintah pusat sampai ke pemerintahan desa Sungai Kinjil ini. Dan alhamdulillah malam ini, kenapa? Meskipun tadi saya bergurau tadi bahwa siapa yang mau mulai, tapi kenapa ini disediakan oleh pemerintah ambulan ini? Karena kita semua itu Bapak Ibu sekalian, manusia yang berhidup di dunia ini, tidak ada manusia yang hidup di dunia ini yang selamanya sehat. Karena di dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan, وَلَنَبْلُوَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Bahwasanya manusia yang hidup di dunia ini akan diuji oleh Allah, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kekayaan, dan diuji dengan kesehatan. Bahkan kita yang hidup di dunia ini tidak semuanya, tidak selamanya kita hidup. Ada saatnya nanti kita mendapat giliran dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Pak Kiai, kenapa Ustaz orang yang hidup harus mati? Karena dunia bukan tempat tinggal kita. Kenapa kita harus kembali? Karena dunia hanya tempat kita merantau saja. Tempat asli kita adalah di surga. Kita diciptakan Allah di surga, kemudian dipindahkan ke dunia, kemudian Allah memerintahkan kembali untuk kita kembali ke surga setelah mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya ketika hidup di dunia. Buktinya apa? Bahwa dunia ini bukan tempat tinggal kita. Kalau di masjid musola ada orang meninggal, pasti pengurus masjid musolanya bilangnya gini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Berpulang, kalau berpulang berarti Anda sebelumnya itu bepergian. Tidak ada. Kalau ada orang meninggal, pengurus masjid musola bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah merantau ke rahmatullah. Tidak ada, pasti berpulang. Karena kita berpulang, maka ini bukan tempat asal Anda. Di sini Anda tempat merantau, di sini Anda tempat mengabdi. Karena dunia itu milik makhluk selain manusia. Buktinya apa? Buktinya kalau ayam terlahir, ayam menetas, dia sebentar saja langsung bangun, langsung berdiri, mengejar-kejaran. Ikan juga ketika menetas, telurnya menetas, dia langsung berenang. Sapi, kambing ketika lahir langsung berdiri, berjalan dan berlari-lari. Coba manusia, ada ibu yang melahirkan tiba-tiba langsung mengejar anaknya? Ada? Kalau ada mau saya rebut tuh suatu ini.
Nggak ada. Ini membuktikan bahwa manusia perlu proses, manusia perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan dunia ini. Karena kita di sini adalah menumpang saja, tetapi kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menciptakan manusia dikirim ke dunia, itu tujuannya untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Meskipun kita bukan pemilik dunia ini, karena kita ditakdir sebagai pemimpin bagi makhluk yang lainnya. Mungkin kuda ketika berlari ia cepat, tapi manusia ketika menggunakan otak pikirannya kemudian bisa lari lebih cepat daripada kuda. Burung yang konon katanya bisa terbang, tetapi manusia dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya kemudian dia bisa mengalahkan burung dalam terbang, begitupun berenang, begitupun dalam segala aspek di dalam kehidupan. Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pemimpin khalifah di muka bumi ini. Maka ada bupati, ada gubernur, ada presiden, ada Pak Kades seperti Pak Haji Mahmud ini, ada juga kiai, ada ustadz, semuanya pemimpin, semuanya punya tugas dan fungsi masing-masing, dan itu harus dijalankan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kalau saya ustadz, saya penceramah, ya tugas saya ceramah seperti ini, jangan saya ngurus ADD. Begitupun Haji Mahmud, dia Pak Kades, jangan mau ceramah lawan saya, biar saya pun Anda menang dia. Karena bukan profesinya, profesi dia memimpin di desa. Itu Pak, kalau kita menjalankan tugas sebagai dalam fungsi kita masing-masing, maka Indonesia Ketapang ini akan menjadi damai tentram. Amin Allahumma. Ini ada ibu-ibu nih yang tak saya sebut tadi, minta maaf, ibu grup hadrah nih, grup hadrah bu ya. Berseragam semua nih, dibelikan baju mahkota seragam nih. Luna saya kredit deh. Minta nanti ke Pak Kades, minta ajarkan nanti. Kalau tak salah tapi masalah peraturan jangan. Minta ke suami juga. Kalau tak dikasih usah diberi. Dilakban buka gini lakban. Tepat lah dia bukanya udah dilakban. Dilakban nanti ya. Ini karena yang buat acara ini pemerintah desa Haji Mahmud. Memang pengajian sebelumnya kemarin di Surabaya Durus Al-Khair sudah saya singgung. Kebetulan wilayah Sungai Kinjil. Memang semenjak ada Sungai Kinjil, semenjak saya lahir di Sungai Kinjil ini, baru malam ini yang pemerintahan desa Sungai Kinjil mengadakan Maulid Nabi. Akbar lagi, tepuk tangan. Senang tidak Bu? Karena kita hidup ini urusan dunia dan akhirat harus seimbang. Jadi karena yang ini acara isinya di pemerintahan desa menyangkut ke Pak Kades, ke Pak Lurah, saya mau cerita tentang Pak Lurah, tentang Pak Kades. Alkisah ada cerita begini. Ada Pak Kades di satu desa dan saya sebutkan, dia pecinta burung, suka dia dengan burung. Ketika dia pergi dari rumah, tiba-tiba balik ke rumah, burung hilang, tinggal sangkarnya. Akhirnya marah dia kena burung kesayangan, dipanggil warga-warga yang ada di desanya itu. Hadirlah 200 laki-laki dan 200 perempuan duduk di kantor desa, diinterogasi oleh Pak Kades. Apa kata Pak Kades? Aku kehilangan burung. Coba siapa yang punya burung tunjuk tangan. Siapa yang punya burung berdiri. Berdiri bapak-bapak 200. Berarti bapak-bapak punya burung semua. Apa kata Pak Kades? Bukan itu, bukan kata Pak Kades. Maksud saya bukan itu. Maksud saya, siapa yang melihat burung ibu-ibu berdiri 200. Makin bingung Pak Kadesnya. Bukan itu, bukan kata Pak Kades, bukan.
Maksud saya itu, siapa di antara kalian yang pernah melihat burung tetapi bukan burung miliknya? Berdiri ibu-ibu 20. Berarti pernah melihat burung orang lain. Bingung Pak Kades mulianya. Bukan katanya. Bukan itu maksud saya. Maksud saya itu, siapa yang pernah melihat burung saya? Berdiri 5. Melihat itu burung Kades merah, dikejar Pak Kades dengan penyapu. Tapi bukan Pak Haji Mahfud ya. Ini itu. Pak Haji Mahfud enggak, dia udah haji, orang taat ya. Buktinya apa? Pak Haji Mahfud setiap subuh, saya dapat laporan setiap subuh keliling musola masjid yang ada di desa Sungai Kinjil. Tepuk tangan. Ini pentingnya kenapa kita memilih pemimpin itu penting. Ini kenapa memilih pemimpin kita itu harus selektif. Pemimpin menentukan nasib warga. Ketika pemimpin itu baik, maka warganya akan baik. Ketika pemimpin itu agamis, maka warganya akan adem ayem. Kita boleh membangun secara fisik, tapi mental juga harus dibangun. Spiritual kita harus dibangun. Akhlakul karimah kita juga harus dibangun. Maka kerohanian itu penting Pak, tidak hanya jasmani. Ketika ada laki-laki pasti ada perempuan, ada siang, ada malam. Artinya Allah menciptakan manusia, menciptakan makhluk di bumi ini berpasang-pasangan. Makanya yang baik itu adalah ketika kita punya pemimpin bisa dijadikan contoh, bukan yang hanya memerintah. Kalau kita disuruh sholat, Pak Kadesnya, Pak Camatnya sholat, Bupatinya sholat, atau menjalankan agama sesuai dengan kepercayaannya. Karena agama ini begini Pak, Allah itu tidak menghendaki kita ini menjadi umat yang satu, tidak. Maka saya harapkan kepada kita semua, tadi pesan dari Bapak staf ahli tadi atas nama Bupati, dan pesan juga dari Pak Camat, kita menghadapi pilkada. Silakan pilihan Anda masing-masing. Semua calon itu baik, silakan sesuai hati nurani Anda, dan silakan semua agama juga mengajarkan tentang kebaikan. Saya kalau ceramah itu di wilayah hulu kadang-kadang Pak Sabali, yang sambutan itu kadang kadesnya begini, ada tidak cuma assalamualaikum dia, ada adil kata linu bacurang gak seruga bahasa ingat juga tak. Saya merenung apa artinya bahasa Dayak nih. Saya dibawakan Pak Bupati, apa sih artinya? Saya pelajari, ternyata artinya luar biasa Pak. Ternyata isinya itu Al-Quran semua. Adil kata linu, berarti kita harus berlaku adil kepada sesama. Kepada sesama manusia kita harus adil. Adil itu di dalam Islam dua kata, satu bahasa, dua kata Indonesianya, tapi bahasa Arabnya satu saja. Apa? Al-adalah, adil. Di dalam Indonesianya disebut hak, di dalam bahasa Indonesianya disebut kewajiban. Ketika di situ ada hak, maka di situ Anda punya kewajiban. Anda di desa Sungai Kinjil ini jangan hanya menuntut hak, jangan hanya minta raskin terus, tapi kewajiban Anda sebagai warga negara yang baik, Anda harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa Al-Adalah. Maka adil kata lino itu artinya keadilan bagi sesama. Biar kita tidak salah persepsi Pak. Keadilan untuk sesama itu apa maksudnya? Kemanusiaan yang adil dan sila keberapa itu? Nah, sila kedua. Terus bacuramin kak saruka. Bacuramin itu artinya bercermin. Memandanglah Anda kak saruka sebagaimana penduduk surga. Penduduk surga, di surga itu tidak ada dendam. Di surga itu tidak ada yang tua. Di surga itu tidak ada saling bermusuhan. Tentram, adem, ayam berdampingan, menikmati kenikmatan surga itu. Bacuramin kak saruka itu artinya kita harus memandang
harus bersikap kita itu seperti orang-orang surga. Maka kalau desa Sungai Kinjil seperti itu, damai apa tidak? Damai. Kata Rasulullah dalam hadis, kullukum li Adam wa Adam min turab, la fadla li arabiyyin wala ajamin illa bittaqwa. Kalian semua sama, yang Arab, yang bukan Arab, yang Habib, yang Sayyid, yang Syarif, yang orang apa saja sama, tak ada bedanya. Yang terpenting, yang terbaik itu adalah bittaqwa. Siapa yang paling bertakwa di antara kita? Maka Melayu, Madura, Dayak, Jawa, Bugis, Sunda, apapun agama, apapun suku Anda, apapun agama Anda, tidak ada alasan untuk tidak damai di negeri Ketapang ini. Amin ya Rabbal. Buktinya apa? Buktinya kita sama nih. Saya orang Madura sama Melayu, sama Jawa, Bugis sama, tak ada bedanya. Apa bedanya? Tidak ada. Mulut saya satu, mata saya dua. Nih Pak Camat, Melayu sama, mulut satu, mata dua, kuping juga kuping juga dua sama. Ibu-ibu lihat, karena Melayu ada, kami Melayu lain pakai. Terus ngapa? Hidung kami itu lubang ke atas. Mau hujan di mana? Sama kita, tak ada bedanya. Maka orang yang mengedepankan perbedaan adalah orang yang tidak siap berdemokrasi. Orang yang mengedepankan perbedaan adalah orang yang tidak siap hidup rukun dan damai dengan sesama. Orang yang mengedepankan perbedaan adalah orang yang menentang dengan sunnatullah, karena Allah tidak menghendaki manusia itu sama. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kita kehendak Allah bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, maka kita harus damai. Maka mari kita laksanakan tugas kita masing-masing. Yang bapak silakan bekerja yang baik, yang ibu juga silakan menjadi ibu rumah tangga yang baik. Dengan siap dengan apa? Menjadi ibu rumah tangga yang baik itu jaga harta suamimu ketika suamimu tidak di rumah. Istri yang baik itu yang seperti itu. Jangan laki baru berangkat, bini udah lewat belakang pergi kemana-mana. Karena seorang istri itu wajib pergi kemana saja dia izin kepada suami. Jadi itu Pak, saya menekankan ini kenapa? Karena kita desa Sungai Kinjil ini terdiri beberapa suku di sini. Ada Jawa, ada Melayu, ada Madura. Saya juga Madura. Madura juga memang di mana-mana. Karena Madura di Mekah aja ada jual cucor. Benar loh, di Mekah itu orang Madura jual cucor. Di mana-mana Madura. Ada kisahnya begini Madura. Tapi Madura yang totok bukan saya. Ada Madura tak pernah naik pesawat. Ketika masuk ke dalam pesawat, kebetulan air conditionnya itu AC-nya tak dianu, belum dihidupkan oleh pilotnya. Kan panas di dalam. Kebetulan dia duduk di kursi yang kebetulan ada jendelanya gini, jendela kaca itu. Lihatlah dia baling-baling di luar. Dipanggil anu nih, siapa? Pramugari. Sini kau. Kenapa Pak? Ternyata Habibie itu bodoh. Apa bodoh Pak? Enggak bodoh. Bapak ini berani, itu mantan presiden kita Pak, yang bikin pesawat otaknya jenius. Enggak, biar bikin pesawat bodoh itu. Kok bisa Pak dibilang bodoh? Ya coba lihat, kamu lihat, yang panas kita di dalam, kok kipas anginnya ditaruh di luar. Padahal baling-baling. Itu artinya apa? Itu artinya sesuai dengan sabda Nabi, man alima lughata qaumin salima min makrihim. Kalau Anda tidak ingin menjadi fitnah, tidak ingin mendapatkan fitnah dari orang lain, maka kalian harus memaham bahasa orang lain.
Maka Anda jangan inklusif, tapi harus eksklusif. Islam mengajarkan moderat dan juga harus eksklusif. Jangan menutup diri, mentang-mentang orang Madura tak mau bergabung dengan orang selain Madura. Tidak bisa. Anda berada di lingkungan mana? Kalau ada di lingkungan Melayu, ya ikuti budaya Melayu. Kalau ada di lingkungan Jawa, ikuti budaya Jawa. Ketika itu kita lakukan, kita akan damai bersama. Semuanya akan damai, akan tenang. Alhamdulillah. Oleh karenanya minta sangat jauh lebih. Lanjut ada ini. Belum begitu mau lihat saya ini. Tapi Pak Haji bilang berlaku. Sudah 5 menit. Saya kalau di Hulu Pak, karena sejam setengah 2 jam nggak diundang di Hulu. Tapi di sini nggak mungkin karena kita acaranya banyak. Bedanya acara di Hulu dengan di sini ini. Kalau di Hulu itu tak banyak. Pembukaan, sambutan satunya, Pak ramah. Lepas itu makan-makan. Kita di sini karena memang sesuai ini acara pemerintah desa. Wajar harus ada sambutan seperti ini. Dan ini juga penting sebagai wadah informasi kita dari atasan kita, agar kita paham dan kita tahu bahwa di desa itu sudah ada apa, sudah bisa apa, dan sudah sampai di mana. Itu penting. Jadi sekarang saya mau serius, saya mau drama tentang Maulid. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang tidak akan pernah mengadakan sesuatu yang telah ada kecuali karena Dia yang ada. Dialah Allah yang tidak akan pernah mengadakan sesuatu yang akan ada kecuali karena yang ada. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laulaka Muhammad ma khalaqtul aflaq. Seandainya tidak karena engkau Muhammad, seandainya tidak karena engkau Muhammad, ma khalaqtul aflaq, aku tak akan pernah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Ketika Allah tak berkenan menciptakan langit dan bumi dan isinya, karena tidak disebabkan, kalau tidak disebabkan oleh Nabi Muhammad, maka kita pun yang hadir malam ini tidak akan pernah ada. Oleh karenanya maka pantas dan wajar dan sudah seharusnya kita sebagai umatnya Rasulullah, yang Rasulullah cintanya kepada kita tidak berbatas waktu, yang cintanya tidak berbatas masa, sampai kapanpun dari dunia sampai akhirat, kecintaan Rasulullah kepada umatnya tak akan pernah pudar. Tidak sebagaimana cintanya seorang suami kepada istri, tidak sebagaimana cintanya anak kepada sang suami, kepada sang orang tua, tidak sebagaimana cintanya istri kepada suami, suami kepada istri, dan kita terhadap sesamanya. Kenapa? Kalau cinta suami pada istri, istri pada suami, belum tentu cintanya betul-betul tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa-bisa cintanya itu hanya karena kebetulan saja baru nikah saja. Buktinya apa? Orang yang nikah itu ada dua. Orang yang baru nikah, kawin baru dengan kawin lama bisa dibedakan. Jelas, tak perlu dia jelaskan, kita akan tahu. Pengen tahu bedanya apa? Orang nikah itu kalau baru nikah, mau berjalan kemana pasti dikepalin, dipeluk laki motor, erat pelukannya. Itu kalau pekawin baru. Tapi kalau kawin lama udah 2-3 tahun, apalagi punya anak 4, ada melogiin tangannya megang besi belakang. Betul nggak? Siapa tuh? Siapa? Nah. Pengantin baru tak mau masak di rumah, bang, dimakan di luar aja bang, bang, si goreng bang, anu bang, yuk deh. Tak peduli dia mau nabung, tak mikir dia, bang, dunia. Yang penting makan Kalau pengantin tua paling makan obat. Kalau pengantin baru kemana-mana bawa minyak harum. Kalau pengantin lama bawa minyak Coba periksa yang tua-tua ini, pasti bawa balsam minyak. Bukan parfum dibawa. Itu bedanya. Tapi kalau cinta Rasulullah, apa kata Rasulullah? Hal alimtum man ajabal khalqi imana. Kalian tahu tidak? Kata Rasulullah kepada sahabatnya, siapa yang paling keimanannya itu paling menakjubkan, kata Rasulullah. Dijawab oleh sahabat, al malaikatu ya Rasulullah.
yang paling menakjubkan keimanannya itu adalah para malaikat Rasul, kata sahabat. Apa kata Rasulullah? Pakai pada yu'minul malaika. Bagaimana mungkin malaikat itu tidak menakjubkan keimanannya? Wahum yarawnal amr. Padahal malaikat itu akan selalu melihat terhadap perkara yang aku lakukan. Aku menciptakan langit, malaikat tahu. Aku menciptakan bumi, malaikat tahu. Menciptakan isinya, malaikat tahu. Wajar kalau dia beriman kepada aku, kata Rasulullah. Jawaban pertama salah. Dijawab oleh sahabat kepada Rasulullah, An-Nabiyuna ya Rasulullah. Kalau bukan malaikat pasti pada Nabi Rasul. Apa? Kata Rasulullah, dijawab lagi, pakai pada yu'minun nabiyun. Bagaimana mungkin nabi-nabi itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa ruhu yanzilu minas sama'i bil wahyi. Sedangkan malaikat Jibril selalu turun kepada mereka membawa wahyu, kemudian disampaikan kepada umatnya. Wajar kalau nabi itu beriman kepada Allah. Dua, jawaban sahabat juga salah. Dijawab yang ketiga, ashabuka ya Rasulullah. Kalau bukan malaikat, bukan nabi, berarti sahabat-sahabat Rasul. Apa jawab Nabi? Pakai pala yu'minu ashabi. Bagaimana mungkin sahabat-sahabatku tidak beriman kepada aku? Hum yarawnal mu'jizat wa ana ambauhum. Mereka semua melihat ketika aku dituruni mukjizat, dan aku menjelaskan kepada mereka tentang mukjizat yang turun dari Allah kepada mereka itu. Wajar, kata Rasulullah, kalau sahabat-sahabatku kalian ini beriman kepada aku, beriman kepada Allah, dan beriman kepada Islam. Terus yang mana ya Rasul? Kalau malaikat bukan nabi, bukan sahabatmu juga bukan. Apa kata Rasulullah? Hum la yarawni wa yu'minuna bi. Mereka yang paling menakjubkan keimanannya adalah orang yang tidak pernah melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku, wa yusaddiquni, dan membenarkan terhadap ajaran-ajaranku. Ulaika ikhwani. Mereka itulah saudara-saudaraku. Hadirin sekalian, siapa yang dimaksud ikhwani oleh Rasulullah? Ternyata yang dianggap ikhwani saudara Rasul di dalam hadis ini bukan istrinya, bukan anaknya, bukan pamannya, bukan keluarganya, tetapi yang dianggap saudara oleh Rasulullah adalah umatnya, kita semua manusia akhir zaman ini. Kita ini manusia akhir zaman, Bapak Ibu sekalian. Kita orangnya kecil, umur kita pendek, tetapi kita punya kelebihan dibanding umat yang lain. Kenapa? Karena meskipun umur kita pendek, tapi amal kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yakin dan percayalah, sepanjang Anda menjaga keimanan kita, dua kalimat syahadatnya jangan sampai dibatalkan oleh Anda. Jaga itu keimanan, tidak akan pernah sampean mati kecuali nanti membawa syahadat, membawa ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka momentum maulid Nabi dan hari-hari besar Islam, mari kita semarakkan di Sungai Jinjil ini. Kebetulan kita, apalagi kita sekarang punya Pak Kades yang agamis orangnya, suka dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Yakin dan percaya bahwa yang disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu adalah satu desa, satu wilayah yang tidak hanya memikirkan pembangunannya saja, tetapi yang dipikirkan adalah kehidupan keagamaannya. Ketika kehidupan imbang antara dunia dan akhiratnya, maka di satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten, bahkan satu negara itu akan diberkahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena sebentar lagi kita masih ada doa maulid, mungkin kita juga waktu Bapak Ibu sekalian sebentar lagi akan pulang ke rumah, karena besok juga Bapak masih punya tugas, mau kerja lagi untuk menafkahi anak istrinya. Karena seorang ayah, seorang bapak itu punya kewajiban mencari nafkah. Jadi sebelum saya tutup ini,
Saya mau kasih bekal ke bapak-bapaknya. Pengen rezeki yang banyak nggak Pak? Pak, pengen rezeki yang banyak? Pengen dapat duit yang banyak? Ada caranya Pak kalau bapak mau kerja. Bapak mau kerja, besok pagi mau berangkat kerja, lihat cara istri bapak tidur. Kalau malam lihat istri bapak tidur ngadap ke timur, pastikan paginya bapak turun langkah menuju timur. Rezeki bapak ada di timur. Tapi kalau malam istri bapak tidur ngadap ke barat, maka paginya bapak harus cari rezeki menuju ke barat. Namun tidurnya istrinya malam tidur telentang, bapak sama mana? Rezeki depan mata dah. Jadi itu saja Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah maulid kita pada malam hari ini bahwa kita semua adalah sama. Kita tidak ada bedanya. Perbedaan ini adalah sunnatullah. Allah yang menjadikannya untuk kita. Tetapi Allah tidak pernah memerintahkan kita dengan kita berbeda kemudian kita tidak boleh sama. Boleh, silakan kita berbeda suku, berbeda agama, beda bangsa sekalipun, tapi kita harus tetap saling hormat menghormati. Yang kedua, harmonisasi antara rakyat, pemerintah dan ulama. Ketika ulama dan pemerintah beserta rakyatnya harmonisasi itu ada, maka satu desa, satu tempat, satu wilayah akan aman, tentram, tidak akan ada riak apapun. Terus yang ketiga, hormati perbedaan agama. Yang keempat adalah mari lakukan tugas kita, tupoksi kita sesuai tugas dan fungsi kita masing-masing. Jangan kalau sandal pasti tetap di kaki, kalau kopiah tetap di kepala. Jangan pernah kopiah pengen posisinya jadi sandal, yang sandal jadi kopiah. Mari kita tugas kita bersama ini. Seorang bapak, Rasulullah juga tadi oleh Pak staf ahli tadi disinggung, Rasulullah itu suri teladan kita di dalam hal apapun, termasuk di dalam berkeluarga. Rasulullah itu pemimpin di dalam keluarga. Rasulullah itu sukses di dalam membina rumah tangganya dengan beliau mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Padahal rumah Rasulullah itu terbuat dari berapa korma, tapi bisa mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kenapa? Karena kebahagiaan bukan materi. Buktinya apa? Buktinya sekarang banyak rumah gedung bertingkat-tingkat, mobil banyak, istrinya cantik, uangnya banyak, deposito di mana-mana, tapi setiap hari di rumahnya piring sendok berterbangan setiap pagi dan sore. Rasulullah yang rumahnya miring tapi tetap tentram, adem ayem. Itu artinya apa? Yang terpenting bukan hanya materi, tapi yang terpenting adalah kita bisa melaksanakan tugas masing-masing. Kalau ada istri jangan jadi suami, yang suami jangan cemen seperti istri. Betul? Jadi itu kita juga sama di sini. Mari kita taat pemerintah kita. Tidak ada, bukan itu tidak dilarang di dalam agama. Memberontak kepada pemerintah yang sah itu dilarang di dalam agama, tetapi kita mengutarakan aspirasi itu diperbolehkan, baik agama dan negara kita. Mudah-mudahan bermanfaat, terkhusus kepada saya pribadi dan kita semua yang hadir pada malam hari ini. Saya akhiri, Allah yuwaffiquna wa yarda, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.